Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi. Jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sekali kita masih dikumpulkan di tempat ini untuk datang beribadah pada Tuhan. Ibadah pagi ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sebelum memasuki ibadah kita pada hari ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Mari kita puji dan agungkan Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dialah Raja di atas segala raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Kita angkat pujian, kemuji namamu di buku KPPK nomor 20. Memuji
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang berkuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang tak terpisahkan. Kami umat-umat-Mu pada hari ini datang memuji menyembah kebesaran keagungan-Mu. Sebab sungguh oleh karena kasih dan kebesaran Tuhan, Tuhan terus boleh memelihara dan memimpin akan setiap kami. Dan jika kami boleh melewati hari-hari kami, dan boleh kembali ada saat ini di dalam rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji menyembah Tuhan, sungguh hanyalah karena anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Selayaknya sepatutnya lah kami mengagungkan, menyembah, berlutut kepada Tuhan. Sungguh teramat besar Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala karya-Mu, terima kasih untuk segala kasih-Mu di dalam hidup kami. Ampuni kami di dalam menjalani hidup ini. Ada begitu banyak pelanggaran dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini kami anak-anak-Mu datang mengaku di hadapan Tuhan. Kami berdosa, kami tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, layakkan kami yang tidak layak ini. Perkenankan kami yang tidak layak ini di hadapan-Mu, agar sungguh-sungguh di dalam kami beribadah kepada-Mu, kami sungguh diperkenan oleh Tuhan. Kami sungguh boleh menyenangkan, memuliakan Tuhan. Mari berkati Bapa ibadah kami, berkati segala pujian kami, berkati segala doa kami. Bahkan Tuhan yang kiranya akan berbicara kepada kami lewat firman Tuhan hari ini, sehingga sungguh-sungguh kami boleh menikmati hari ini hadirat Tuhan, dan kami boleh dipenuhi oleh Allah Roh Kudus untuk kami menjalani hidup, dan hidup kami menjadi satu hidup yang menyenangkan Tuhan dan menjadi kesaksian baik bagi banyak orang. Mari berkati seluruh umat-Mu yang sudah ada di dalam ruangan ini. Hati pikiran mereka Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, untuk sungguh boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah ini. Berkati juga jemaat-Mu yang tidak bisa hadir. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi hambatan bagi mereka tidak bisa hadir. Namun apapun itu Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan menjamah mereka, sehingga sungguh mereka juga terus boleh merasakan dan menikmati akan kasih penyertaan Tuhan, dan satu kesadaran di dalam diri mereka, anugerah Tuhan melimpah atas mereka, sehingga mereka boleh digerakkan untuk merespon anugerah Tuhan itu, untuk mereka juga boleh beribadah kepada Tuhan. Mari berkati setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan ibadah minggu hari ini. Oleh anugerah Tuhan akan memampukan kami untuk melayani Tuhan, sehingga sungguh pelayanan yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan. Mari berkati ibadah kami, berkati seluruh rangkaian ibadah ini, segala prasarana yang digunakan untuk menunjang ibadah ini. Tuhan yang kiranya akan memberkati, Tuhan yang kiranya akan pakai semua itu untuk boleh melancarkan akan jalannya ibadah hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan sepenuhnya untuk setiap diri kami, pribadi kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau menikmati Tuhan hadir, Tuhan memenuhi kami lewat ibadah hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat masih bangkit berdiri. Dengan umat sepanjang abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita akan mengikrarkannya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, baru dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 舍笃信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，以圣灵感愿，有童贞女玛利亚所生，
在本丢比拉多手下受难，被钉入十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bulan ini kita memasuki masa-masa penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Salah satu bukti kasih Tuhan kepada kita setiap orang percaya adalah pengorbanannya di atas kayu salib. Dia rela mati untuk kita orang berdosa, kasihnya yang besar sungguh tak ternilai oleh apapun. Mari kita angkat pujian, karya terbesar. Karya terbesar.
Yesus Engkau ku kagumi. Kita akan membaca bacaan pertanggapan kita yang diambil dari kitab Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Kita akan membacakannya silih berganti, saya ayat yang ke-11, jemaat sekalian ayat ke-12, silih berganti hingga pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Jika sudah menemukan, katakan amin. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu dan di sudut waktu, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dalam ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sedemikian jauh bacaan bertanggapan kita. Kita akan mendengar kebenaran dari firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita mengingat pujian yang mengatakan yang lemah dikuatkan. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menguatkan dan menolong kita meskipun kita berada di titik terendah kita. Tangannya senantiasa terulur bagi kita meminta pertolongan dan pengampunan kepadanya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama, yang lemah dikuatkan. Miskin diperkaya, yang buta pun
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan mau mati bagi kami, namun Engkau bangkit karena Engkau adalah Allah yang hidup. Saat ini Tuhan, setelah kami memuji Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami untuk mendengar, untuk menerima, memahami, serta dimampukan untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami yang hadir, hamba-Mu juga yang menyampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita yang tadi sudah kita baca dalam Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima ayat 11 sampai ayat 14, dilanjutkan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 dan pasal 6 sampai ayat yang ketiga dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Bapak Ibu silakan simak di Alkitabnya masing-masing. LAI memberi judul peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Pasal 6 ayat 1 sampai 3. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini, pada minggu ini, bergairah untuk bertumbuh. Bergairah untuk bertumbuh. Bergairah itu bisa dikatakan semangat. Bertumbuh itu berarti ada kemajuan. Misalnya biji cabai agak bulat gitu ya, kan? Warna-warna kulit, warna tulang gitu. Jadi kalau biji cabai itu ditaruh di tanah yang bagus, dia 3-4 hari dia akan membelah diri. Lalu nanti lama-lama dia akan bertumbuh. Berarti ada kemajuan. Nah, bergairah untuk bertumbuh berarti semangat untuk maju. Nah, itu maksudnya. Bergairah untuk bertumbuh sama dengan semangat untuk maju dalam hal kerohanian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada kata-kata bijak yang sering kita dengar. Bahkan kata-kata ini itu sering terlontarkan dari generasi ke generasi, bahwa menjadi tua itu pasti tidak ada yang bisa menolak, sekalipun sekarang pakai skincare, pergi ke salon dan lain sebagainya. Tetapi pasti orang akan menjadi tua, itu pasti. Tetapi menjadi dewasa, berpikirnya bagus, berhikmat, mengambil keputusan dengan baik, itu adalah pilihan. Apa benar demikian ya? Benar gak sih? Ada yang bilang benar, ada yang bilang gak juga. Tapi ya, ada benarnya. Kalau menjadi tua itu pasti, tetapi untuk menjadi seseorang yang dewasa,
itu adalah sebuah pilihan orang itu. Kalau saya kan, saya nggak mau menjadi tua, saya mau awet seperti ini. Nah, kan? Tapi kita tidak bisa menolak kan, tetap akan ke sana. Tetapi untuk saya menjadi dewasa itu adalah pilihan saya. Apakah saya mau dewasa atau tidak? Itu dibuktikan dengan cara hidup saya, gaya hidup saya. Nah, kata-kata ini ada benarnya karena ada orang yang masih muda kan, masih muda, tetapi perkataannya, tindakannya seperti orang yang sudah banyak pengalamannya. Bahkan mungkin kita bisa bilang, iya anak ini kayak orang tua aja ngomongnya, kayak gitu kan. Nah, tetapi sebaliknya ada orang yang kelihatannya usianya udah tua. Sedikit yang ngomongnya, jangan keras-keras. Sedikit tua atau mungkin sudah menjadi tua, usianya sudah banyak, tetapi pemahamannya, pola pikirnya, tingkahnya seperti anak-anak. Jadi tidak jarang juga kita mendengar, ih dia tuh udah tua bah, tapi tingkahnya kayak gitu macam anak-anak aja. Nah kayak gitu kan, kita sering mendengar hal itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini boleh menjadi bahan pemikiran kita masing-masing ya. Itu kan perkataan kata-kata bijak, tapi perlu juga kita pikirkan apa benar ya. Apa saya masih muda tapi saya sudah dewasa dalam pemikiran, atau jangan-jangan usia saya sudah banyak tetapi pemikiran saya, sikap saya masih belum dewasa. Itu perlu kita pikirkan juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita ini tadi, hal yang utama yang perlu kita ketahui adalah penerima surat ini kan surat Ibrani ini dituliskan oleh orang tertentu ya, lalu dia kirimkan untuk dibaca. Nah, kita perlu tahu bahwa penerima surat ini atau orang-orang yang dibahas dalam surat Ibrani ini adalah mereka pengikut Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus yang dari latar belakang Yahudi. Jadi mereka itu berlatar belakang Yahudi, mereka adalah orang-orang percaya yang berlatar belakang Yahudi, yang tentu kepercayaan mereka juga sebelumnya ada kepercayaan Yahudi, bukan Kristen. Tapi pada akhirnya mereka menjadi orang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat itu kondisi mereka sedang dianiaya. Kemungkinan yang menerima surat ini mereka ada di Roma di bawah kepemimpinan serta penganiayaan Kaisar Nero. Hal ini dapat kita baca di Ibrani 10 ayat 32 sampai 34. Saya baca seperti ini ya. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Ini kondisi mereka pada saat itu yang menerima surat ini. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Jadi kondisi orang yang sedang dibahas di surat Ibrani ini adalah mereka sedang dianiaya di bawah kekuasaan Kaisar Nero. Harta mereka dirampas, mereka dicerca, mereka menderita. Bahkan mereka juga ikut menderita atas penderitaan orang-orang yang sebangsa dengan mereka. Kondisi mereka bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Mereka ada dalam tekanan yang pasti juga mempengaruhi kerohanian mereka. Jadi tekanan mereka itu bukan hanya sekedar ya mereka tidak punya kebebasan melakukan apapun, tetapi juga tekanan di dalam kerohanian mereka. Karena kan orang yang menjajah mereka itu bukan orang yang percaya kepada Tuhan, dan itu pasti akan berpengaruh di dalam kerohanian mereka. Dengan penganiayaan yang mereka alami membuat mereka putus asa. Wajar ya, iya enggak sih? Wajar. Ketika mereka mengalami penganiayaan, tekanan yang berat, mereka menjadi putus asa. Dan mulai bahkan ada yang menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan iman mereka kepada Yesus dan kembali kepada kepercayaan Yahudi mereka. Tadi kan saya bilang bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi
yang berlatar belakang ya ini juga kepercayaan mereka, kepercayaan Yahudi. Lalu ada satu waktu di mana mereka percaya kepada Yesus. Lalu dengan tekanan yang mereka alami, dengan penganiayaan yang mereka alami, membuat mereka itu menjadi putus asa. Membuat mereka itu menjadi kayaknya udahlah, udah percaya kepada Tuhan kayak gini-gini aja deh. Nggak ada hal yang baik di dalamnya. Akhirnya mereka menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan iman kepada Yesus dan kembali kepada kepercayaan lama mereka. Ini disebabkan oleh kondisi mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mereka alami ini juga bisa kita padankan dalam diri kita. Ketika saya mengalami sesuatu, dulu saya kan bukan orang Kristen nih, saya bukan orang percaya. Lalu dengan anugerah Tuhan saya dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Lalu ketika tekanan hidup menerpa saya, datang kepada saya, apakah itu mungkin melalui penyakit, saya menjadi sakit-sakitan, padahal saya udah percaya kepada Tuhan. Atau usaha saya tidak lancar, atau rumah tangga saya kok kayak gini, kok gak ada kemajuannya. Lalu mulailah berpikir, aduh udahlah, kembali aja ke sebelumnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat firman Tuhan hari ini akan menolong kita dalam banyak hal. Bahwa kita patut mempertahankan iman kita itu kepada Tuhan, sekalipun dalam tekanan yang begitu berat. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa mereka ini yang berada dalam tekanan ini, mereka mulai menunjukkan tanda-tanda meninggalkan iman mereka dan kembali kepada kepercayaan lama mereka. Ada beberapa contoh yang sudah saya rangkum. Di pasal yang kedua, di ayat yang 1 itu dikatakan bahwa mereka ini ketika ada dalam tekanan, mereka mulai menunjukkan kemunduran kerohanian dan kurangnya gairah untuk bertumbuh. Yang pertama dengan apa? Kok kita bisa berkata bahwa mereka mulai menunjukkan tanda-tanda? Memangnya mereka kenapa? Mereka ngapain? Mereka mulai melalaikan firman Tuhan. Dikatakan pasal 2, mereka tidak meneliti firman Tuhan lagi, mengabaikan firman Tuhan. Kan kalau kita ada dalam tekanan, ada dalam pergumulan, kalau firman Tuhan memberi kita motivasi, memberi kita harapan, oh kamu percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka kamu akan dikuatkan kan? Tetapi mereka ketika mereka dalam tekanan itu, mereka mengabaikan, melalaikan firman Tuhan itu. Itu pasal 2 ayat yang pertama. Terus pasal yang ketiga ayat 12, mereka tidak percaya kepada Allah. Ketika mereka ada dalam tekanan itu, ya udahlah, kayak gini-gini aja juga hidup saya nggak akan ada kemajuannya. Tapi sebenarnya masalahnya ada di mana? Ada dalam diri mereka. Mereka tidak percaya kepada Allah yang berkuasa. Sekalipun pada saat itu sebenarnya mereka sangat butuh pertolongan daripada Allah. Contoh yang lain juga di pembacaan kita ini pasal yang kelima. Iman yang tidak bertumbuh, dengan cara apa? Kok kita bisa tahu bahwa iman mereka tidak bertumbuh? Mereka yang dikatakan mereka kalau dilihat dari segi usia, mereka adalah orang-orang yang dewasa, orang-orang yang sudah tua, harusnya menjadi pengajar, tetapi mereka enggan mengajar sesama, enggan memberitahukan sesama kalau melakukan kesalahan. Itu ciri-ciri orang yang tidak bertumbuh, ciri-ciri orang yang tidak bergairah di dalam iman kepada Tuhan. Juga di pasal yang ke-10 ayat 25, mereka berhenti beribadah. Wah, ini sangat parah sekali. Ini bukan lagi kayak hanya sinyal akan meninggalkan iman, tetapi ini udah parah. Ini udah benar-benar kayak mau meninggalkan, udah kayak gak ada harapan lagi lah untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Lalu mereka juga lemah untuk berdoa. Tidak ada kehidupan doa. Mereka tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, biasanya itu kalau kita ada pergumulan ya, atau ada persoalan. Tapi sebenarnya kan berdoa tidak hanya tunggu sampai ada pergumulan kan, tetapi jangankan dalam kehidupan biasa-biasa saja. Ketika mereka ada dalam tekanan pun, mereka sudah lemah berdoa, mereka sudah tidak berdoa lagi. Dan juga mereka gampang, mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang ada di sekitar mereka, sehingga gampang membawa mereka untuk kembali ke kepercayaan Yahudi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan kita? Dengan saya, dengan saudara-saudari, dengan Bapak Ibu, Ama, Akong, bagaimana dengan kita saat ini?
Adakah kita sedang melalaikan firman Tuhan? Adakah kita mungkin saat ini, udahlah begini-begini aja hidup saya, tidak percaya lagi kepada Allah? Atau mungkin bodoh amat dengan sekitar kita. Kita berhenti beribadah ya kalau sempatlah saya datang. Atau kita sedang lemah dalam berdoa, tunggu sempat. Biasanya kalau pagi tidak berdoa, udah dikejar-kejar nak masak, anak mau sekolah, suami mau berangkat kerja, bagaimana lagi mau berdoa? Nah seperti itu kan? Atau kita gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran yang ada di sekitar kita. Sementara kita ini sudah menjadi orang Kristen yang udah lama sekali. Tapi ini nih masih ada dalam diri kita. Ini adalah ciri-ciri orang yang mengalami kemunduran rohani. Tidak ada gairah untuk bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini firman Tuhan ini datang kepada kita. Ketika ini saya baca, kayaknya ini teguran juga buat saya. Terkadang kan berdoa, ya udah ada jadwalnya berdoa. Jadwal, ini doanya hari ini ya udah selesai. Baca firman Tuhan, karena saya ada tugas. Saya mau baca ini karena saya ada keperluan. Orang nanya, jadi saya harus jawab, saya harus baca. Ini teguran juga buat saya. Dan sekaligus teguran buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Apakah mungkin kita ada di dalam ranah ini, ada di dalam lingkup ini, kita sedang lemah dalam berdoa, kita sedang melalaikan firman Tuhan, atau mungkin kita dengan gampang diombang-ambingkan oleh yang di sekitar kita. Ketika kita ada dalam tekanan, dengan gampangnya kita pergi cari orang yang katanya kuat, yang katanya itu tahu segala sesuatu. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak senang dengan hal yang demikian. Tuhan mau ketika kita diizinkan mengalami tekanan, mengalami sesuatu yang berat sekalipun, datang kepada Tuhan. Solusinya adalah Tuhan, bukan yang lain. Tapi kalau kita masih mencari solusi di tempat lain, berarti kita sedang mundur rohani, bahkan sebentar lagi mati rohani. Kita tidak akan mempedulikan Tuhan lagi. Karena ini kalau ini terus berulang-ulang, lama-lama akan mati rohani. Dan akhirnya, udahlah, goodbye Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 11 ini, penulis menegaskan isi suratnya kepada mereka bahwa masih banyak hal yang harus diterangkan mengenai keimaman besar Yesus yang minggu lalu disampaikan. Bahwa Tuhan Yesus itulah menunjukkan ketaatannya dengan sempurna. Bahkan dia disebut sebagai imam besar karena telah mengorbankan hidupnya, dan itu sekali dan itu dianggap sah. Kalau imam di perjanjian lama itu berulang-ulang kali menyampaikan korban kepada Tuhan. Tetapi Yesus memberi dirinya sebagai korban yang sempurna sehingga dia disebut sebagai imam besar. Nah di sini penulis katakan bahwa sebenarnya saya masih banyak yang harus saya terangkan mengenai keimaman Yesus itu, supaya semakin meneguhkan pemahaman, keyakinan mereka akan pribadi Yesus. Tetapi penulis juga agak sangsi, ini agak khawatir juga, bahwa mereka yang menerima surat ini akan sulit untuk memahami semua itu. Penyebabnya adalah karena bangsa itu telah lamban. Dalam pembacaan kita tadi, telah lamban. Lamban itu lambat, cenderung kemalas dan tidak mau tahu. Lamban di dalam mendengarkan, bahkan mempelajari firman Tuhan. Sehingga sekalipun dari segi usia, dari segi waktu, mereka harusnya menjadi pengajar, tetapi malah masih harus diajarkan akan dasar-dasar iman kepada Allah. Harusnya mereka sudah banyak tahu tentang Allah itu, tentang pribadi Yesus itu. Tetapi karena mereka sudah lambat, malas, cenderung tidak mau tahu, tidak mau peduli lagi tentang Yesus, tentang firman Tuhan, maka penulis ini berkata, aduh kayaknya kalian agak susah untuk memahami itu. Nah penerima surat ini digambarkan seperti anak kecil yang belum terlatih panca inderanya. Ia harus disuguhkan karena belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Padahal mereka adalah orang-orang yang sudah lama menjadi orang percaya. Nah mereka digambar sebagai anak kecil. Kamu nih kayak anak kecil. Ibarat anak kecil itu ya kalau mau dikasih makan, baru belajar makan,
Dia nggak bisa dikasih makanan yang keras, yang rebus-rebus, yang sekarang lagi booming. Nggak usah digoreng, direbus-rebus saja. Anak kecil itu dia nggak bisa. Dia harus dikasih makanan yang lembut atau dikasih susu. Karena dia belum bisa, oh ini agak keras, ini lembut, ini nggak bisa saya makan, dan ini dan itu. Digambarkan sebagai anak kecil betapa ini yang memprihatinkan kondisi mereka saat itu. Digambarkan sebagai anak kecil yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Yang tidak bisa membedakan karena panca inderanya belum terlatih. Padahal mereka adalah orang-orang Kristen yang sudah lama menjadi orang Kristen. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan kita orang percaya di GKKB Kumpai? Seperti tadi di awal, apakah kerohanian kita sedang baik-baik saja? Atau sedang lamban atau malas, cenderung tidak peduli, mengalami kemunduran rohani, bahkan sebentar lagi akan mati rohani? Yang tahu adalah kita. Coba kita melihat diri kita, bagaimana kehidupan doa saya? Apakah saya sudah intens berdoa kepada Tuhan? Apakah komunikasi saya dengan Tuhan itu sudah banyak, sedikit, sudah sering atau jarang? Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan dengan mempelajari firman Tuhan? Bagaimana pemahaman saya tentang kebenaran firman Tuhan? Bagaimana sikap saya di dalam mengambil keputusan ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan saya? Semua yang tahu adalah kita sendiri. Oh iya ya, ternyata saya sedang lamban. Saya sedang terlambat dalam kerohanian padahal saya sudah tua. Misalnya kayak gitu. Umur saya misalnya 20. Walah, saya kan menjadi orang Kristen 5 tahun yang lalu. Tapi kok kayaknya sama aja 5 tahun lalu sejak saya menjadi orang Kristen sampai saya ini kok sama aja. Atau mungkin kita menjadi orang Kristen 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, ada mungkin 60 tahun yang lalu. Tapi kok kayaknya segini-gini aja kerohanian saya. Doanya gitu-gitu aja, begitu-gitu aja ya. Berdoa kalau misalkan mau makan, misalnya mau tidur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tanya di dalam diri kita, apakah saya sedang bertumbuh atau sedang lambat, malas rohani, atau bahkan sebentar lagi akan mati rohani? Yang tahu adalah diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penulis menasihati mereka, menasihati penerima surat ini untuk kembali bergairah, semangat, seperti iman mereka yang mula-mula ketika percaya kepada Kristus. Tadi kan ini sudah saya baca di pasal 10 kan. Wah, bahkan harta mereka pun dirampas, mereka tetap bersuka cita. Mereka mendukung saudara-saudara yang menderita. Mereka tetap mengikuti Tuhan sekalipun mereka harus dibawa kekuasaan Kaisar Nero pada saat itu. Mereka ada dalam tekanan yang berat. Tetapi mereka tetap semangat karena mereka awal percaya kepada Tuhan. Nah, itu penulisnya berkata seperti itu. Kamu harus bergairah kembali seperti iman kamu waktu kamu percaya kepada Tuhan. Ayo semangat lagi seperti ingat. Waktu dulu kamu begitu semangat mengikut Tuhan. Kamu begitu bersuka cita sekalipun dalam tekanan yang berat. Jangan hendaknya kondisi mereka membuat mereka menjadi malas belajar akan firman Tuhan. Karena kalau menjadi malas untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, malas berdoa, malas baca firman Tuhan, pasti dampaknya sangat buruk. Yaitu kemunduran total. Iya kan? Sebaliknya, kalau mereka berpacu semangat mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus, maka mereka akan dikuatkan dan mereka akan menjadi orang-orang yang setia sampai akhir hidup mereka. Karena itu mereka harus terus maju, bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Itu nasihat penulis kepada mereka. Ayo bergairah kembali, semangat kembali seperti awal waktu kamu percaya. Nah, nasihat ini juga Bapak Ibu ditujukan kepada kita, bahwa hendaknya kita kembali bergairah dalam kerohanian kita. Harus bergairah, tidak ada alasan lain. Kalau kita mau bertumbuh, mau maju di dalam Tuhan, harus bergairah, harus bersemangat. Ayo bangun persekutuan doa, bangun lagi waktu untuk membaca firman Tuhan.
Hanya dengan cara itu saja kita akan bertumbuh. Kalau tidak, stagnan Bapak Ibu, bahkan akan mundur. Jalan di tempat segitu-gitu saja, dan bahkan lambat laun akan meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu mau bertumbuh? Lakukan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, contoh konkret yang harus kita lakukan supaya kita bergairah, supaya kita bertumbuh, semangat kembali dalam kerohanian kita, maju kembali dalam kerohanian kita. Kalau tadi di ayat ini dikatakan mereka sangat terlambat, maka saya mau katakan kepada kita kalau mau bertumbuh harus cepat mendengar. Cepat mendengar itu bukan, kalau Pak Amun sama itu Bu Kris lagi ngomong, cepat-cepat dengarnya. Dia belum selesai ngomong, cepat-cepat dengarnya, bukan itu maksud saya. Tapi cepat mendengar di ayat 11-12 itu, kita harus membangun persekutuan yang intensif dengan Tuhan, baik secara pribadi ataupun secara kelompok atau komunitas. Jadi cepat mendengar itu berarti ada niat tersendiri, ada komitmen tersendiri untuk membangun persekutuan yang intens dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara kelompok atau komunitas. Secara pribadi itu berarti kita sendiri, kita seorang saja berdoa kepada Tuhan. Apakah itu pagi, apakah itu siang atau sore atau malam, tengah malam, terserah Bapak Ibu. Tapi yang pasti kamu harus membangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi ataupun secara kelompok. Pribadi itu harus, kelompok juga itu, kalau ada kelompok, ada komunitas itu juga bagus. Saat ini di gereja kita kan sudah dibagi kelompok-kelompok kecil kan. Nanti mulai hari Rabu ini kita sudah dibagi masuk dalam kelompok kecil. Itu akan menolong kita, dengan persekutuan itu akan menolong kita. Seperti yang hari ini saya sampaikan, nanti di kelompok kecil hari Rabu itu akan kita bahas lagi. Kan kalau sekarang kan saya sampaikan, Bapak Ibu enggak mungkin, Bu Kris mau tanya loh, angkat tangan mau tanya. Tadi itu Ibu Kris ngomong apa? Itu kan enggak mungkin. Tapi di kelompok kecil kita bisa membahasnya. Kemarin tuh mamanya Talia itu bilang begini, kalau nak bertumbuh tuh kita harus cepat mendengar. Kita harus membangun persekutuan doa dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya gimana ya caranya? Lalu kita akan sharing. Misalnya dalam kelompok Ela akan sharing. Selama ini ternyata saya masih kurang intens berdoa. Saya persekutuan saya dengan Tuhan itu masih sangat kurang. Lalu yang lain mulai juga sharing, mulai cerita. Lalu setelah itu memberi solusi. Kita ambil komitmen ya, sama-sama dalam kelompok kita. Kita mau berdoa setiap hari. Kita mau membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, melalui kelompok kecil itu kita akan bertumbuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selain kita cepat mendengar, yang kedua, kita juga harus bersedia menerima makanan keras. Bersedia menerima makanan keras. Makanan keras yang saya maksud adalah kita bersedia, kalau kita mau bertumbuh, kita harus bersedia menerima teguran firman Tuhan yang keras sekalipun. Bahkan itu kayaknya menohok. Kok kayaknya firman Tuhan hari ini kayaknya Bu Kris itu nyindir saya ya, mengena sekali. Tapi kalau orang yang mau bertumbuh harus menerima, karena itu adalah firman Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa mentransformasi, mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus berani menerima teguran firman Tuhan yang keras sekalipun. Kalau firman Tuhan bilang, jangan cari Allah lain selain Allah yang di sorga yang kita kenal dalam Yesus Kristus, maka harus kita lakukan. Sekalipun mungkin, tapi kan keluarga saya masih begini. Kalau kita mau bertumbuh, Bapak Ibu, tidak ada jalan lain selain menerima firman Tuhan itu, supaya bisa mengubahkan kita. Kalau menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh, melempam aja, kalau dia dengar apapun, ya udahlah, itu kan di gereja, nanti kehidupan saya sehari-hari itu beda. Bapak Ibu, orang yang mau bertumbuh
harus menerima makanan yang keras, teguran firman Tuhan yang keras sekalipun harus menerimanya. Supaya apa? Supaya mengubahkan dan kita menjadi bertumbuh dan menjadi lebih baik. Dan poin yang ketiga, supaya kita menjadi bergairah, bertumbuh dalam kerohanian kita, selain kita tadi itu cepat mendengar, membangun hubungan yang intens dengan Tuhan, juga menerima makanan keras. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah action, tindakan. Mau melakukan firman Allah, yaitu mempraktekkan firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di saat susah sekalipun. Bapak Ibu, saya sering mendengar kata-kata seperti ini. Enak wah, kehidupannya baik-baik je. Makanya ya udahlah, dia kelihatan rohani. Tapi kan saya yang mengalaminya. Bagaimana saya bisa melakukan firman Tuhan itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang bertumbuh harus belajar mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Kalau dikatakan, tidak usah kemana-mana lagi, kalau lagi susah cari Tuhan, ya udah cari Tuhan aja. Diperlukan tindakan, bukan hanya pemahaman sampai di sini. Oh iya, saya sudah paham, saya mengerti, sudah banyak mendengar tentang firman Tuhan. Tetapi penulis di sini menasihati penerima surat ini bahwa tidak hanya sampai pengetahuan pemahaman saja, tetapi harus ada tindakan. Orang tidak akan mungkin bilang, makanan yang di sana itu tuh, yang ada di gang di sana dekat WBA itu enak, kalau orang itu tidak rasakan. Ya, kalaupun dia menceritakan, sekalipun dia tidak merasakan, lalu dia menceritakan, pasti pesan yang disampaikan akan kurang meyakinkan. Tetapi kalau orang itu sudah merasakan rasanya nikmatnya makanan itu, dengan yakin dia akan berkata, wah, makanan di sana itu sangat enak, pokoknya jangan sampai tidak ke sana. Cara dia akan meyakinkan orang itu pasti akan kelihatan juga. Demikian juga kita, kalau kita menerima firman Tuhan lalu disuruh lakukan firman Tuhan, ya harus dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita ada di zaman anugerah. Saya sering berkata seperti itu sama Pak Amon. Kita bersyukur ya, kita ini beruntung ya, kita ada di dalam zaman anugerah, di mana ketika kita melakukan kesalahan itu tidak langsung mati kayak zaman dulu kan. Kalau zaman dulu salah mati, salah mati, salah mati. Sekalipun itu orang tidak lihat kesalahan itu, tapi bisa mati langsung. Tapi kita ada di dalam zaman anugerah, di mana Tuhan terus memberi kita kesempatan. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan itu. Mari bergairah, semangat kembali untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti slogan gereja kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kalau kita sudah yakin dengan iman kita kepada Tuhan, maka harus bertumbuh. Dan kita akan menunjukkan buah dengan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya perlu sampaikan kesimpulan karena hari Rabu sudah ada kelompok kecil. Jadi nanti pemimpin kelompok akan lebih enak gitu ya. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan hari ini adalah, jadilah orang-orang Kristen yang bergairah untuk bertumbuh dengan aktif membangun persekutuan dengan Tuhan, baik secara pribadi ataupun kelompok. Yang kedua, kita mau menerima nasihat firman Tuhan yang keras sekalipun, sehingga mentransformasi kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, kita harus bertekad melakukan firman Allah apapun kondisi kita, kiranya tidak menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu, mengapa harus bertumbuh? Tadi saya sempat tanya sama anak-anak pemuda di bawah, mengapa kita harus bertumbuh? Dari tadi nih Mama Talia ini bilang, ayo bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Mengapa sih kita harus bertumbuh? Karena kita harus mencapai goal, mencapai target. Target kita apa? Semakin serupa dengan Kristus. Tidak ada tujuan lain kita bertumbuh. Kita bertumbuh itu dengan tujuan apa? Supaya kita, goalnya adalah, targetnya, finishnya, kita semakin serupa dengan Kristus. Terdapat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah bergairah untuk bertumbuh di dalam Kristus Yesus.
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa sangatlah penting kami bergairah untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk mencapai goal itu, maka kami harus ada tindakan. Dengan kami cepat mendengar, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, kami mau menerima teguran firman Tuhan yang keras sekalipun sehingga mengubahkan kami menjadi lebih baik. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, sekalipun kami dalam keadaan susah. Bapa, tidak gampang bagi kami, karena kami masih ada dalam daging, tetapi kami percaya Roh Kudus menolong menguatkan kami, memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kiranya dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian Sentuh Hatiku. Pada pengulangan kedua, petugas persembahan dipersilakan untuk menjalankan kantong persembahan.
diri, jalani hidup ini selalu menyertai. Kenapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Satu hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu menjana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu menjana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu menjana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah Bagai air berhenti, mengalir. bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan karena berkat anugerah-Mu kami masih dikumpulkan di tempat ini ya Bapa untuk datang beribadah pada Engkau. Tuhan Yesus, Engkau berkati, baru saja kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami tetap teguh dalam iman kami ya Bapa, walaupun kami berada dalam pencobaan ya Bapa di dalam hidup kami, kiranya Engkau tetap teguhkan iman kami ya Bapa. Tuhan, baru saja kami telah menjalankan kantong persembahan, Kau pimpin sertai persembahan ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dalam doa. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, hari ini sebagaimana yang ada di dalam tata dasar, tata ibadah gereja kita Kristen Kalimantan Barat, bahwa setiap bulan di minggu pertama kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Tentu saja perjamuan kudus yang kita lakukan bukanlah sebuah kegiatan rutin yang tidak membawa dampak apa-apa dalam hidup kita, tetapi biarlah sungguh lewat perjamuan kudus sungguh terus boleh mengingatkan kita, menyadarkan kita akan satu karya Allah yang begitu agung, yang begitu besar di dalam kehidupan kita, yaitu Allah yang mulia, yang agung, tapi mau datang ke dalam dunia dan menyerahkan hidupnya untuk kita. Dan di dalam perjamuan kudus ini kita akan kembali diingatkan akan karya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu saudara-saudaraku, bagi kita yang sudah menyatakan iman di dalam sakramen baptisan kudus, baik itu secara dewasa maupun yang telah menerima sakramen baptis atau peneguhan peneguhan sidi, saya mengundang saudara untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini, baik itu anggota jemaat GKKB Kumpai maupun jemaat-jemaat dari gereja-gereja sahabat. Namun bagi saudara-saudara yang belum menerima baptisan dewasa, artinya saudara belum menyatakan iman di dalam baptisan, untuk saudara tidak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus kali ini sampai saudara telah menyatakan iman di dalam baptisan dewasa. Karena itu saudara-saudara, mari kita boleh mengikuti akan perjamuan kudus pada hari ini dengan hati yang sungguh tertuju kepada Tuhan. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, hati kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kasih Tuhan yang begitu agung, yang begitu besar dalam hidup kami. Kami orang-orang yang telah mati, orang-orang yang tidak lagi dapat berbuat apa-apa dari diri kami sendiri. Namun karena anugerah Tuhan yang besar, menghidupkan kami kembali melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yesus Kristus telah menyerahkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya untuk kami orang-orang berdosa. Karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala karya-Mu yang besar yang melimpah dalam hidup kami. Dan sebagai respon akan hidup kami yang oleh anugerah telah dihidupkan Tuhan, biarlah sungguh kami terus boleh belajar taat, belajar untuk terus boleh setia, belajar untuk terus boleh percaya kepada Tuhan. Dan kami bersyukur oleh anugerah Tuhan pada hari ini bersama umat-Mu di GKKB Jemaat Kumpai, bahkan dari jemaat-jemaat atau gereja-gereja sahabat, boleh hadir di tempat ini untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami telah disegarkan, kami telah mendengar akan Tuhan berbicara kepada setiap pribadi kami lewat firman Tuhan hari ini. Kami sungguh diberkati. Dan saat ini Tuhan, di dalam ibadah ini, kami akan kembali bersama dengan umat-umat Tuhan yang telah menyatakan iman percaya kami di dalam baptisan. Kami akan hari ini menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang boleh akan kembali membawa kami, mengingatkan kami akan karya Allah yang agung, yang mulia, yang telah menyerahkan tubuhnya menjadi korban persembahan yang sempurna untuk menggantikan kami orang berdosa, yang telah mencurahkan darahnya yang kudus, yang suci untuk mengampuni dosa-dosa kami. Kami hari ini akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Karena itu Bapa, ampuni kami, layakkan kami, perkenankan kami, sucikan kami, agar sungguh-sungguh
Melalui perjamuan kudus hari ini, kami semakin dibangkitkan, diberikan gairah, bahkan komitmen untuk semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Mari berkati seluruh umat-Mu yang sudah siap menerima perjamuan kudus hari ini. Berkati hamba Tuhan yang Engkau Tuhan pakai hari ini untuk memimpin perjamuan kudus ini. Oleh anugerah Tuhan menolong dan memberkatinya. Kami serahkan waktu ini. Biarlah sungguh setiap kami boleh menikmati dan merasakan hadirat Tuhan di dalam perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan membaca bacaan bertanggapan kita firman Allah. Saya akan membacakan bagian pemimpin jemaat. Jemaat sekalian akan membaca bagian jemaat. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, bagi kita perjamuan kudus bermakna yang pertama, mengingatkan kita kembali akan karya agung yang besar, yang mau menyerahkan hidupnya di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa kita. Sehingga kita yang tadinya menjadi seteru Allah, dijadikannya menjadi sahabat-sahabat Allah. Kita disebutkan menjadi anak-anak Allah. Jadi kita diingatkan, kita disadarkan akan karya Tuhan. Dan ketika kita mengingat, menyadari akan karya Tuhan yang begitu besar di atas kayu salib, pengorbanan yang begitu agung, yang begitu sempurna, bukankah sudah seharusnya membawa kita untuk mengambil sebuah komitmen, mengambil satu tekad dalam hidup kita, kalau Kristus telah berkorban bagiku, aku mau bertekad untuk mengasihi Tuhan di dalam hidupku. Harusnya ini menjadi makna yang penting dalam hidup kita, di dalam mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Hal yang kedua, perjamuan kudus bagi kita orang percaya menyatakan akan dipersatukannya kita dengan Allah dan juga kepada sesama anggota tubuh Kristus. Kita yang tadinya adalah seteru Allah, kini kita diperdamaikan dengan dirinya. Kini kita diperdamaikan dengan dirinya, dan kita menyatakan bahwa kita telah berdamai dengan Allah, sebab Allah yang telah mengerjakan itu dalam hidup kita, dan dinyatakan di dalam kehidupan kita berjemaat sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Dan yang ketiga, makna perjamuan kudus bagi kita orang percaya
yaitu menyatakan akan satu pengharapan kita kepada Allah, bahwa Allah di dalam Kristus Yesus yang kita percaya, yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, yang telah naik ke surga, ia akan datang kembali untuk menyempurnakan keselamatan yang ia telah kerjakan, dan membawa setiap kita yang percaya kepadanya, yang taat, yang setia kepadanya, untuk bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan di dalam surga Bapa. Sungguh satu pengharapan yang mulia, yang pasti, yang Allah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, biarlah sungguh lewat perjamuan kudus ini, sungguh mendorong kita, membawa kita untuk semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama akan mengiringi akan roti dan anggur perjamuan yang akan kita terima pada hari ini dengan kita menaikkan pujian satu dengannya. Di dalam bait kedua, petugas perjamuan kudus saya undang untuk maju ke depan, dan jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikuti akan perjamuan kudus ini dengan hikmah dan sungguh tertuju kepada Tuhan. Tubuhnya terpejam, darahnya tercurah, roti anggur Tuhan, semua bagiku. Ya pecahkan roti, ya bagikan cawan, ku makan dan minum satuannya. Petugas perjamuan kudus saya undang untuk maju ke depan, dan jemaat sekalian yang sudah siap untuk menerima perjamuan kudus hari ini untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bait kedua. Segala sesuatunya telah tersedia pada malam sebelum Yesus disalibkan. Dalam perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Setelah itu Yesus mengambil cawan, mengucapkan berkat dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan
bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Roti dan anggur, perjamuan yang kita terima dan yang akan kita makan dan minum, lambang dari darah dan tubuh dan darah Tuhan yang telah dikorbankan dan dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Untuk mengingatkan kita akan karya Tuhan, akan penderitaan Tuhan yang mau menyerahkan tubuhnya, disiksa, dicambuk, bahkan diludahi, dan yang mau mencurahkan darahnya untuk kita orang-orang berdosa. Kitalah yang seharusnya berada di atas kayu salib. Kitalah yang harusnya menerima akan cambukan, akan penghinaan, cacian, pukulan. Kitalah yang harusnya mencurahkan darah, kitalah yang harus tercurah karena dosa-dosa kita. Namun Kristus mau menggantikan itu. Sehingga kita orang-orang berdosa yang percaya kepadanya ditanggungkan kepada Kristus. Karena itu ketika Tuhan begitu mengasihi engkau, bahkan Dia rela berkorban bagimu, bukankah sudah selayaknya, bukankah sudah sepatutnya kita mau hidup mengasihi Tuhan, kita hidup taat kepada Tuhan, kita hidup untuk Tuhan. Paulus katakan, aku hidup bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sebab Paulus menyadari bahwa ia telah mati karena dosa, namun Kristus telah menghidupkannya kembali melalui pengorbanan Kristus. Seharusnya kesadaran ini harus ada di dalam diri setiap umat percaya, bahwa kita orang-orang yang telah mati karena dosa, namun kita dihidupkan melalui karya salib Kristus. Karena itu sudah selayaknya sepatutnya kita hidup, namun bukan kita hidup lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam diri kita. Mari saudara-saudara, berkomitmen, bertekad untuk sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Jika Tuhan sedemikian mengasihi kita, bahkan Dia rela menyerahkan hidupnya bagi kita, menggantikan kita orang-orang berdosa, bukankah sudah selayaknya dan sepatutnya kita mau hidup mengasihi Tuhan? Bukankah sepatutnya kita hidup bagi Tuhan? Mari saudara-saudara renungkan akan karya Tuhan dalam hidupmu, pengorbanan Tuhan yang begitu agung, pengorbanan Tuhan yang begitu menyakitkan, namun semua itu untuk kita. Mari saudara-saudara, apakah masih ada yang belum dapat? Saudara yang sudah dibaptis yang namun belum mendapatkan roti dan anggur, boleh acungkan tangannya.
Apakah semua saudara-saudara yang telah dibaptis sudah menerima roti yang Oke, jika tidak ada, mari saudara-saudara kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita bersyukur kepada Allah. Roti yang ada di tangan kanan kita yang saat ini terangkat adalah lambang dari tubuh Tuhan yang telah dikorbankan untuk menggantikan kita orang-orang berdosa. Sehingga kita orang-orang berdosa boleh dilayakkan, boleh diperdamaikan dengan dirinya. Kebenaran Kristuslah yang menjadi kebenaran kita di hadapan Allah. Sehingga kita tidak lagi akan dihukum, tapi kita memperoleh hidup. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan atas setiap karya Tuhan yang begitu sempurna, yang begitu agung di dalam hidup kita. Mari dengan ucapan syukur kita makan roti ini bersama-sama di hadapan Allah. Kita memakannya. Mari saudara-saudara kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Cawan yang ada di tangan kanan saudara yang sedang diangkat adalah lambang dari darah Tuhan yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita di masa lampau, sekarang dan akan datang. Karena itu jangan lagi hidup di dalam dosa, jangan lagi mau diperbudak oleh dosa, tetapi hiduplah oleh kebenaran, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, Ia mendapatkan kita setia, dan Dia sungguh mendapatkan kita menjadi hamba-hamba yang setia. Mari dengan pengucapan syukur kita meminum cawan ini bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu bahwa pada hari ini Tuhan boleh memperkenankan kami oleh anugerah-Mu untuk boleh masuk di dalam perjamuan kudus, untuk menerima roti dan anggur perjamuan, untuk boleh mengingatkan kami kembali akan karya Tuhan kami di atas kayu salib yang memperdamaikan kami dengan dirinya di atas kayu salib. Karena itu ketika kami menyadari akan karya Tuhan yang begitu agung, biarlah sungguh membawa kami berkomitmen, bertekad untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk semakin setia kepada Tuhan menjalani hidup. Tuhan, terima kasih, berkatilah setiap kami yang telah menerima perjamuan kudus hari ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau tahu, dan Tuhan akan menolong dan memimpin kami. Tolong setiap jemaat-Mu yang hari ini belum bisa mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, Engkau terus boleh tumbuhkan iman mereka. Mereka semakin mengenal, semakin percaya, semakin berkomitmen kepada Tuhan. Dan pada akhirnya mereka menyatakan iman di dalam sakramen baptisan dan boleh bersama-sama dengan kami untuk mengambil perjamuan kudus, untuk boleh mengingat kembali akan karya Tuhan yang begitu agung. Tambahkan iman kepada setiap kami Bapa untuk semakin mengasihi Engkau di dalam kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Terima kasih, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang kami boleh terima pada hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian boleh duduk. Petugas perjamuan kudus untuk boleh kembali mengumpulkan cawan. Oke, demikian perjamuan kudus yang boleh kita terima pada hari ini. Sungguh kiranya
menjadi berkat buat hidup kita, terus menolong dan memimpin kita untuk semakin mengasihi Tuhan dalam menjalani hidup kekristenan kita. Selanjutnya kita sebelum masuk dalam warta, kita akan mendengarkan laporan keuangan dari bendahara gereja. Oke, demikian laporan keuangan. Jika saudara ingin melihat rincian pengeluaran, Bapak Ibu boleh silakan langsung hubungi kepada bendahara gereja ya. Oke, kita akan masuk di dalam warta jemaat pada hari ini. Namun mendahului warta jemaat, saya menyambut saudara-saudara yang pertama kali beribadah bersama dengan kita. Apakah hari ini ada yang pertama kali beribadah bersama dengan kita? Boleh acungkan tangannya. Yang pertama kali, Ibu ya, aduh. Oke, boleh berdiri Bu, mamanya Ana ya. Oke. Oke, kami sangat senang sekali kalau hari ini Ibu sama Bapak boleh hadir ya. Kakek nenek Excel. Lalu kemudian di belakang juga ada satu ibu ya yang boleh hadir bersama dengan kami. Kami sungguh bersyukur ya. Kita boleh kasih aplaus ya. Ya. Senang sekali Bapak Ibu Saudara boleh bergabung, boleh beribadah bersama dengan kami. Kami dengan sukacita menyambut saudara. Jika belum ada tempat beribadah yang tetap di daerah Pontianak dan sekitarnya, kami mengundang untuk boleh bergabung bersama dengan kami di GKKB Jemaat Kumpai. Kami senang sekali Bapak Ibu boleh hadir bersama dengan kami ya. Oke, dan juga mengucapkan terima kasih kepada kesetiaan kepada seluruh jemaat GKKB Jemaat Kumpai yang terus boleh setia beribadah dan terus boleh setia mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang kiranya memberkati. Terima kasih juga para pelayan Tuhan yang pada hari ini boleh melayani kita bersama-sama di dalam ibadah hari ini. Tuhan yang kiranya terus boleh memberkati akan setiap pelayanan kita bersama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyimak warta jemaat. Warta jemaat dimulai dengan jadwal pelayanan pada minggu depan, yaitu harapan untuk bertumbuh. Dengan ini kayaknya ada kesalahan. Ini harusnya harapan yang saya ada persiapan harapan yang pasti kalau tidak salah ya. Pembicara saya sendiri, pemimpin pujian Levina, backing vokal Lili dan Yosel. Oke. Musik Devon, Milna, Acing dan Jose. Petugas persembahan Eko dan Desi. Lalu kemudian jadwal pelayanan ibadah sekolah minggu Daud, sahabat Yonatan. Cerita firman Tuhan saudari Vivi, pemimpin pujian Desi dan Helen, musik saudari Ella. Lalu kemudian jadwal pelayanan pada ibadah tunas remaja, kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Pembicara
saya sendiri, pemimpin pujian Desi, singer Hengki dan Acu, pemusik Asau, Jose dan Abu, petugas persembahan Chen, operator LCD Saudari Seran. Nah, bagi saudara-saudara yang telah dipersiapkan untuk melayani Tuhan di dalam sepanjang minggu ini, saudara-saudara boleh mempersiapkan diri, dan jika ada halangan untuk tidak bisa melayani, segera diberitahukan kepada majelis musik ibadah untuk boleh mengganti saudara yang tidak bisa karena satu dan lain hal. Lalu kemudian kita masuk di dalam laporan persembahan yang masuk pada minggu yang lalu. Persembahan kolektan sebesar di dalam ibadah raya sebesar 1.174.000, ibadah sekolah minggu 133.000, ibadah tunas remaja 335.000, ibadah persekutuan pemuda 85.000. Lalu kemudian persembahan persepuluhan yang masuk di dalam satu minggu ini, nomor 29 20.000, nomor 48 Februari dan Maret 500.000, keluarga Bapak Effendi 200.000, saudara Dilan sebesar 100.000. Lalu kemudian nomor 097 200.000, keluarga Marina 200.000, keluarga Ibu Amoy 200.000, Bapak Karyanto Jong Januari, Februari dan Maret sebesar 3 juta rupiah. Itulah persembahan yang masuk di dalam sepanjang minggu ini. Dan bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah di rumah atau dimanapun saudara dan saudara ingin mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini, saudara boleh langsung di nomor rekening gereja ataupun di scan barcode di dalam beberapa aplikasi yang tertera di layar. Lalu kemudian diingatkan kepada seluruh majelis, pada hari ini akan ada rapat pleno sebagaimana biasa di setiap awal bulan. Karena itu kelas katekisasi pada hari ini di-off-kan ya. Kemudian pada minggu depan akan dimulai. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang telah kita rancangkan bersama-sama secara khusus di dalam rencana untuk dimulainya kelompok kecil di gereja kita, maka majelis telah menetapkan bahwa pada hari Rabu di awal April ini, pada hari Rabu itu tanggal 7 ya, tanggal 7 ya, tanggal 7 hari Rabu minggu ini, hari Rabu berarti Senin, Selasa, Rabu, berarti tanggal 6 hari Rabu kita akan mulai kelompok kecil di gereja ya. Kita bersama-sama perdana secara serentak kita akan laksanakan di gereja pada hari Rabu. Nah, karena itu saudara-saudara, pada hari ini setelah ibadah, setelah doa berkat, Bapak Ibu untuk masuk di dalam kelompoknya supaya semakin memantapkan persiapan untuk kelompok kecil pada hari Rabu. Jadi mereka yang saudara-saudara yang belum tergabung, mungkin ini ternyata saya satu kelompok dengan ini ya. Jadi pas mau ke gereja, kita bareng ya, kira-kira begitu ya. Jadi setelah ibadah ini, Bapak Ibu langsung ke kelompoknya masing-masing. Seperti pada minggu lalu, saya di atas, Pak Ko dan Ibu Esther di bawah, lalu kemudian si Mukris di kantor. Jadi saudara-saudara boleh untuk boleh kembali mengingat ya, saya satu kelompok dengan beliau ya. Oke ya. Jadi setelah ini kita pertemuan singkat saja, mungkin tidak perlu panjang-panjang karena kan mau ketemu hari Rabu. Tapi minimal kita ketemu sedikit sebentar ya. Oke, lalu setelah ibadah ini silakan untuk kumpul sesuai kelompoknya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum ada, karena kan memang ada keterbatasan bagi kami hamba Tuhan maupun majelis untuk membuat semua nama-nama itu ada di dalam. Jadi kalau ada Bapak Ibu belum terdaftar, belum ada di dalam kelompok itu, saudara boleh langsung hubungi kepada saya ataupun kepada Pak Simon atau kepada Ibu Afin ya, untuk saudara akan dimasukkan di dalam kelompok
apakah masuk di kelompok saya, apakah masuk di kelompoknya Pak Ko, apakah masuk di dalam kelompoknya Ibu Esther, atau masuk di dalam kelompoknya si Mukris. Oke Bapak Ibu ya, jadi ini jelas bahwa setelah ibadah kita tidak langsung ke bawah, tapi kita langsung masuk dalam kelompok kecil sebentar saja. Lalu kemudian warta yang berikutnya adalah ibadah Jumat Agung. Ini kecil sekali ya, dari sini lihatnya. Ibadah Jumat Agung pada tanggal 15 April 2022 di gereja dimulai jam 9 dan akan dilaksanakan perjamuan kudus. Ya. Jadi ibadah Jumat Agung pada tanggal 15 April dilaksanakan di gereja jam 9 dan akan dilaksanakan perjamuan kudus. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara diajak untuk hadir pada hari itu bersama untuk beribadah. Lalu kemudian bahwa pada hari itu kita akan melaksanakan ibadah puasa. Kita akan berpuasa bersama-sama. Ya, jadi saudara-saudara yang bisa tembus sampai pada sore boleh, Bapak Ibu yang mau puasa setengah hari juga boleh. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya semakin mendekatkan kita, semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, semakin membawa kita untuk semakin menyadari akan karya pengorbanan Tuhan kita di atas kayu salib. Jadi saya mengajak jemaat untuk boleh ikut berpuasa, tapi kalau ada mahnya ya enggak apa-apa, enggak usah ya. Nanti lalu kemudian kambuh mahnya. Lalu kemudian setelah ibadah Jumat Agung pada tanggal 15 itu, setelah ibadah Jumat Agung selesai, maka kita akan melaksanakan atau mengadakan pemeriksaan kesehatan kepada anggota jemaat dan juga kepada masyarakat sekitar. Nah, jadi ini juga boleh menjadi satu kesempatan bagi gereja kita, tidak hanya kepada jemaat, tapi juga kepada masyarakat. Jadi boleh diinfokan, boleh disampaikan kepada masyarakat yang sekitar kita bahwa kita akan melaksanakan pemeriksaan secara gratis untuk cek darah. Ya, kita akan cek darah, kolesterol, apa lagi itu? Kolesterol, gula darah dan asam urat. Ya, jadi boleh disampaikan. Cuman kali ini kita akan pakai nomor antrian supaya lebih teratur. Jadi tidak lagi seperti sebelumnya ya. Jadi kita akan lebih atur, lebih enak supaya tidak supaya lebih teratur lah kira-kira begitu ya. Jadi boleh disampaikan, diinfokan kepada mereka. Nah, kalau mereka mau ikut ibadah sebelum untuk sambil tunggu silahkan ya. Tapi kalau dia aku enggak mau, aku hanya mau datang cek, ya enggak apa-apa ya. Jadi kita tidak paksa untuk ikut ibadah ya. Jadi jangan salah. Kamu boleh cek tapi kamu harus ke ibadah, jangan ya. Itu enggak ya. Nanti mereka akan melihat pelayanan kita. Kalau pelayanan kita bagus, mereka akan digerakkan oleh Tuhan untuk boleh beribadah ya. Jadi tapi kalau mereka mau ibadah dulu ya silahkan. Itu musyongkon lah ya. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu selanjutnya, warta yang selanjutnya pada tanggal 16 April, berarti hari Sabtunya, itu akan kita lakukan ada kegiatan ziarah kubur. Kita akan mengadakan kegiatan ziarah kubur secara berjemaat, secara bergereja. Karena itu bagi jemaat yang mau ikut, silahkan daftar. Ya, jadi yang mau ikut secara khusus bagi keluarga yang mau ikut di dalam rombongan ziarah, silakan daftar. Kalau tidak ada yang daftar, maka kita tidak akan pergi. Ya, karena sudah pernah pengalaman, itu saya pernah sendiri pergi ke ziarah kubur, ya. Lah ya, jadi kalau tidak ada keluarga yang daftar untuk ikut, berarti secara bergereja kita tidak akan adakan, ya. Jadi kalau jemaat mau, silakan daftar. Jadi wajib didaftar. Dan kalau sudah daftar jangan bilang saya batal. Ya, saya tidak jadi hari hanya tidak ada yang pergi. Nah, masa pendetanya sendiri bawa mobil ya? Ya, tidak apa-apa sih. Tapi maksudnya langkah jauh lebih baiknya kalau keluarga boleh ikut bersama-sama ya. Jadi karena itu didaftar. Daftarnya kepada siapa? Kepada saudari Afin. Jadi saya akan tahu data yang akan ikut sama Afin.
Nah kalau mau naik motor tidak apa-apa, tapi perlu dan wajib untuk daftar supaya tahu ya. Jadi saya naik motor Pak Mun, saya tidak naik mobil, harus daftar. Ya. Oke ya itu ya, jadi kita akan laksanakan ziarah kubur bersama-sama ya. Jadi bukan kita pergi sembahyang kubur lah ya, bukan, dua hal yang berbeda ya. Kita ziarah kubur itu maksudnya mengenang, ini dulu pernah berjemaat bersama dengan kita ya. Disinilah dia dimakamkan. Jadi bukan pergi sembayangkan, bukan ya. Itu dua konsep yang berbeda. Karena itu daftar ya, Bapak Ibu yang mau ikut di dalam ziarah ya. Oke, demikian warta jemaat pada hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, diucapkan terima kasih. Dan sekali lagi diingatkan bahwa setelah ibadah ini, Bapak Ibu langsung masuk dalam kelompok kecilnya untuk pastikan tentang pertemuan pada hari Rabu ini adalah perdana. Ya, tadi firman Tuhan jelas sekali. Jangan harus ada gairah untuk bertumbuh. Salah satu supaya iman kita itu bertumbuh adalah bersekutu, baik secara pribadi dengan Tuhan maupun secara komunal. Nah, bersyukur gereja kita sudah mulai kembali ada persekutuan. Ya, karena itu jangan lewatkan kesempatan ini untuk Bapak Ibu bertumbuh bersama di dalam persekutuan kelompok kecil ya. Jadi setelah ini langsung kumpul bersama dengan kelompoknya ya. Sama Pak Amun, sama Pak Kos, sama Bu Esther, sama Ibu Kris. Oke Bapak Ibu ya. Demikian warta kita hari ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mari saya undang untuk berdiri. Kita akan kembalikan segala pujian hormat kepada Tuhan kita dengan menaikkan pujian doksologi, puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan di dalam Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang telah mati dan bangkit bagi kita, dan di dalam pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus memimpin menyertai kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk, silahkan langsung masuk di dalam kelompoknya masing-masing.